record belum ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas atau tidak, adik-adik sekalian? Terdengar jelas, Pak. Ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan konsep mengenai geodesi kelautan ya, yang mana kemarin sudah dibuka dan diawali dengan definisi dari geodesi kelautan, sedikit dilanjutkan dengan ruang lingkup. Nah, di pekan ini kita akan membahas bersama mengenai differences between marine geodesy and continental geodesy, atau perbedaan antara geodesi kelautan dengan geodesi kontinental atau geodesi darat. Nah, tapi sebelumnya mengingatkan terlebih dahulu, tugasnya sudah dikumpulkan semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada 3 orang ternyata yang belum melakukan tugas. Mungkin karena 3 orang itu ngedrop ya mungkin ya. Ada Holim, Rezian, dan ada Puja yang belum mengumpulkan tugas ternyata. Oke. Ya, terima kasih atas ketepatan waktunya dalam mengumpulkan tugas. Nah, untuk merefresh sedikit pemahaman Anda mengenai kuliah kita di pekan lalu, silakan disiapkan HP-nya ataupun laptopnya dan bisa akses menti.com dengan kode yang seperti saya berikan. Apa sih geodesi kelautan itu? Bedanya sama survei hidrografi apa? Nah, silakan masuk ke menti.com, UZUJTB6FGE ini ya. Akan saya kopikan ke chat, harusnya bisa. Bisa saya chatnya. Tidak bisa. Tidak bisa chat karena memang security-nya juga bisa cek kalau tidak salah. Mana ya chatnya? Oh ini. Ya, silakan bisa Anda masuk ke situ dan bisa Anda lihat bersama-sama. Apa sih marine geodesy itu dan survei hidrografi sendiri itu apa? Ada yang mengisi belum? Nah. Sudah ada yang masuk atau belum? Nih, kok sepertinya saya belum melihat ada yang mengisi ya? Adik-adik Sudah, sekalian? Pak, lagi mengisi, Pak. Sudah ya. Wah, kok loadingnya begini? Sudah. Yang diisi di slide pertama saja ya, jangan slide yang kedua. Nah, definisi geodesi kelautan, satu orang menyampaikan pengukuran ruang laut. Belum kelihatan. Sepertinya. So, I'll take 3 cm. Share. Pengukuran ruang laut. Nah, ini hitam. Pindah sini. Nah, baru satu yang mengisi. Geodesi kelautan adalah pengukuran ruang laut. Saya beri waktu sampai 60 detik dari sekarang bisa mengisi. Pemetaan yang mengurusi di lautan, ilmu pengukuran yang ada di laut. Kalau ada yang bilang geodesi kelautan adalah salah satu peranan geodesi dalam penentuan bentuk dan dimensi bumi, serta medan gaya berat bumi untuk wilayah lautan. Yang bilang gaya berat bumi di laut. Survei pengukuran laut, pembagian bentuk bumi pada bidang laut. Oke. Bagian dari keilmuan geodesi yang berkecimpung secara spesifik di pantai dan laut. Nanti setengah menit lagi. Intinya jelas ada lautnya ya. Jadi kalau tidak menjawab ada lautnya, nah itu perlu dipertanyakan. Memetakan laut, mengukur, khususnya laut dan batimetri. Ilmu tentang pemetaan laut dan hasilkan suatu peta batimetri. Tentuan medan gaya berat bumi di laut. Dan mengacu pada ketelitian
di laut. Gimana itu maksudnya? Pengukuran dan pemetaan laut, cara penentuan posisi titik di laut, dan ada yang memasukkan nomor 5530331. Nah, ini bagus sekali ya. Ini ada yang aplikasi tugas-tugas geodesi ya pada bagian-bagian bumi yang tertutup ya Allah. Terima kasih atas jawabannya, adik-adik sekalian. Alhamdulillah ternyata secara umum sudah mendapatkan definisi yang benar ya, bahwa geodesi kelautan itu sebetulnya pemetaan di laut. Nah, tapi lebih tepatnya pemetaan apa? Pemetaan yang menyelesaikan pilar-pilar geodesi sebetulnya. Seperti kita tahu bahwa geodesi itu ada 3 pilar untuk bumi, medan gaya berat bumi, dan juga variasi temporal. Nah, itu pengukurannya terjadi di laut. Nah, tapi sekarang pertanyaannya akan menjadi berubah, adik-adik sekalian. Pertanyaannya menjadi, saya kembali ke sini ya. Nih, saya balikkan ke sini lagi dulu. Berarti apa dong bedanya geodesi kelautan dengan survei hidrografi? Karena beberapa dari kalian menuliskan di sini adalah memetakan laut, mengukur khususnya laut dan batimetri. Survei pengukuran yang berada di laut dengan menghasilkan suatu peta batimetri. Nah, ini ada yang bilang begitu. Kira-kira menurut kalian, ini akan saya catat ya seperti biasa. Ada yang ingin mencoba menjawab apa sih bedanya GDKL atau Marine Geodesy dengan Hydrographic Survey atau survei hidrografi. Nah, kok sama-sama suruh ngukur di laut, Pak? Hasilnya juga katanya sama tuh. Apa tuh bedanya? Ayo, jangan takut. Kok sudah mulai Izin jawab, Pak. Sepertinya seru kok. Iya, ya. Siapa nih? Saya, Pak. Ya, saya. Rahmat. Rahmat Putra Pamuji. Apakah belum mandi atau? Belum mandi sih, Pak. Belum mandi. Lain kali mandi ya. Biar ganteng. Ya, Pak. Lanjut. Itu Pak, kalau ganteng, Pak. Nanti gagal fokus ya. Kuliahnya gagal fokus ya kan. Silakan Rahmat. Menurut Anda apa sih? Menurut saya bedanya? Perbedaannya dengan bedanya pemetaan di geodesi kelautan dengan ilmu hidrografi itu dari cara memetakannya, Pak. Jadi kalau hidrografi menggunakan alat-alat hidrografi, sedangkan kalau geodesi kelautan itu benar-benar menerapkan keilmuan geodesi yang sesungguhnya, Pak. Jadi hidrografi bukan ilmu seperti yang menggunakan Rahmat. Ya, kalau di samping kalau geodesi kelautan itu tidak menggunakan ilmu hidrografi seperti dengan cara pengukuran GPS dan menggunakan satelit seperti itu, Pak. Jadi pakai apa dong geodesi kelautan kalau menurut Rahmat? Kalau tidak menggunakan GPS atau satelit begitu? Oh, kalau geodesi kelautan itu menggunakan GPS dan satelit, Pak. Kalau yang hidrografi enggak. Kalau itu enggak gitu ya. Kalau hidrografi kan menggunakan alat akustik gitu, Pak, dalam memetakan topografi laut. Kalau geodesi kelautan pakai GPS dan satelit gitu ya. Menggunakan Siap. Terima kasih. Seperti satelit altimetri. Altimetri ya. Betul. Terima kasih Rahmat atas jawabannya. Jawaban yang menarik ya, menyampaikan bahwa ternyata perbedaannya terletak pada alat. Nah, nanti akan kita coba lihat sama-sama. Silakan, ada yang memiliki pendapat yang lain selain Rahmat? Kalau Rahmat bilang bedanya ada di alat. Kalau teman-teman yang lain, mangga atau mari, silakan. Apa sih bedanya gitu? Padahal katanya sama-sama mengukur kedalaman laut begitu ya, bukan kedalaman hati kan jelas. Nah, bedanya apa? Gitu. Ayo kan sudah ngambil hidrografi 1 kan? Hidrografi 2 juga sudah harus. Atau belum ya? Hidrografi 2 semester depan.
Sudah. Gimana? Ayo. Masa harus dikasih ini bocoran? Halo, Ya, tes. halo. Masuk, Pak. Fateh, Pak. Silakan Fateh, apa menurut Pak? Izin menjawab ya, Pak. Ya, silakan Fateh. Jawab. Jawablah. Perbedaan geodesi kelautan sama survei hidrografi itu kalau kalau geodesi kelautan itu penentuan posisi suatu benda di laut menggunakan satelit. Kalau survei hidrografi itu penentuan kedalaman kontur bagian dalam permukaan laut. Oke. Itu, Pak. Jadi kalau menurut Fateh hampir mirip seperti Rahmat tadi ya, bahwa kalau GDKL itu posisinya, sedangkan kalau hidrografi itu kedalamannya, begitu tadi ya. Yang mana jadinya Iya, Pak. berefek pada alatnya. Kalau hidrografi katanya pakai akustik, sedangkan kalau pakai geodesi kelautan adalah menggunakan satelit. Ya, terima kasih Fateh atas jawabannya. Baik sekali. Satu lagi pelengkap ya, biar bisa jadi 3 musketeers. Tapi sekarang cewek ya, biar gender equality juga. Silakan yang wanita. Jangan mau kalah tuh sama Rahmat sama Fateh. Pak mau jawab, tapi Ya, silakan. Ayo. ini menurut yang saya baca, kalau geodesi ilmu tentang pemetaan laut dan pesisir, terus kalau hidrografi itu ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar lautnya, Pak. Nah, berarti kira-kira dari 2 definisi yang Ayu baca itu kesimpulannya apa perbedaannya? Jadi kesimpulannya, hidrografinya sendiri berarti itu tuh gambaran permukaan bumi yang digenangi air, gitu Pak? Ya bukan Hidro Pak? ya, itu hidro. Iya. Kalau geodesi kelautannya menurut apa yang Ayu baca, gimana kesimpulannya? Kalau geodesi kelautannya itu kan yang dikatakan oleh Pak Eka minggu lalu, Pak. Jadi menjelaskan tentang bagaimana cara. Bingung ya jadinya ya. Oh, di kelas Pak Eka dijelaskan juga atau gimana ya? Di kelas apa? Iya, minggu kemarin Pak. Geodesi kelautan minggu. Iya. Bukan deh Pak. Salah Pak. Salah Pak. Sama Pak Eka. Ayo pakai yang itu, ayo. Iya Pak, di kelas minggu kemarin kan dijelaskan bahwa kelautan itu tuh bagaimana cara melakukan penentuan posisi teliti, penentuan profil batimetri, dan medan gaya berat bumi di wilayah laut menggunakan teknologi geodesi mencakup teknologi satelit, gitu Pak. Iya bukan? Iya. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ayu ya. Dari definisi yang tadi Ayu sudah baca bahwa ternyata hubungannya ada mirip seperti yang tadi Ayu definisikan. Yang pertama, kalau geodesi kelautan itu pesisir dan laut, kalau katanya Ayu tadi. Sedangkan kalau survei hidrografi ini berhubungan dengan pengukuran kedalamannya. Nah, ini bisa mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Sesuai dengan definisi yang kemarin saya sampaikan, bahwa geodesi kelautan itu adalah ilmu geodesi yang menyelesaikan pilar-pilar geodesi di laut. Pilarnya ada berapa? Ada 3 ya. Bentuk bumi atau muka bumi, penentuan muka bumi, medan gaya berat, dan variasi temporalnya. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara seperti itu, maka batimetri atau kedalaman laut itu, alias permukaan permukaan bumi di bawah air itu sebetulnya adalah bagian dari pilar pertamanya geodesi kelautan. Jadi kalau dibilang hidro itu untuk mengukur kedalaman, sedangkan geodesi kelautan itu hanya positioning-nya atau hanya XY-nya, sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena geodesi kelautan juga sama-sama mengukur kedalaman
dari si air tersebut, alias mengetahui batimetrinya. Itu juga salah satu tugas dari geodesi kelautan. Itu pertama. Kedua, ketika tadi ada yang menyampaikan bedanya ada di alatnya, Pak. Nah, ketika kita bicara beda di alat, itu dalam satu sisi bisa dibilang betul ya. Tapi di sisi lain, itu sebetulnya kurang pas juga. Mengapa? Karena pada dasarnya, hidrografi pun, Anda sudah belajar di Hidro 1 dan Hidro 2, bahwa penentuan posisinya juga menggunakan satelit GPS, kan begitu. Sedangkan kita di GDKL nanti juga akan menggunakan GPS. Jadi kalau dibilang ada alat yang hanya untuk hidro, ada alat yang hanya untuk geodesi kelautan, itu juga kurang pas. Betul. Nah, yang paling pas bagaimana, Pak? Yang paling pas bisa kita lihat sama-sama, adik-adik sekalian. Ada yang masih ingat materi mengenai hidrografi 1, yaitu navigasi, adik-adik sekalian? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Apa tuh, Fatih tuh? Yang materi mengenai navigasi diajarkannya apa ketika kala itu, Fatih? Waktu navigasi itu yang saya baca, ini yang Bapak kan nge-share dari Riner ya, Pak? Iya. Saya translate dikit. Ya, intinya survei hidrografi itu menentukan parameter yang terlibatkan di dalamnya itu ada namanya menyediakan dasar-dasar navigasi. Nah, navigasi itu untuk pelayaran itu, Pak. Oke. Atau nautika. Nah, betul. Terima kasih, Fatih ya. Memang navigasi adalah salah satu materi dari hidrografi 1. Kalau lupa silakan dibaca-baca lagi slide-nya. Nah, di materi navigasi tersebut dijelaskan bahwa sebetulnya tujuan utama survei hidrografi itu adalah untuk membuat peta laut. Peta laut itu gunanya untuk apa? Peta laut itu gunanya untuk navigasi. Agar kapal itu dari satu tempat ke tempat lain bisa berjalan dengan mulus tanpa kandas ataupun tanpa terkena halangan-halangan tertentu. Jadi sebetulnya kalau misal kita bisa lihat dari slide selanjutnya milik saya ya, bahwa ternyata kalau kita bicara marine geodesy melawan survei hidrografi itu sama sebetulnya. Dua-duanya sama mengurus tentang pengukuran seabed kan atau pengukuran dasar laut. Karena dasar laut adalah salah satu bagian dari 3 pilar geodesi. Jadi jelas, hidrographic survey dan marine geodesy itu sebetulnya mengurusi hal yang sama. Hanya saja, survei hidrografi itu tujuan utamanya lebih sering membahas mengenai navigasi. Maksudnya apa? Output atau peta laut yang dihasilkan oleh teman-teman dari hidrografi, kedalamannya itu digunakan agar orang itu bisa berjalan atau berlayar dari satu tempat ke tempat lain. To grant safe passage for a ship or for a vessel, kan begitu. Alias kalau seperti kata slide-nya adalah hydrography is one of the main methods to establish and solve all parameters needed for safe navigation. Atau agar navigasi itu selamat begitu ya. Itu membutuhkan membutuhkan peta laut yang didapatkan dari survei hidrografi. Nah, itulah definisi dari survei hidrografi secara umum sebetulnya. Sedangkan kalau geodesi kelautan sedikit berbeda, adik-adik sekalian. Geodesi kelautan itu juga menentukan kedalaman laut gitu ya. Juga menentukan posisi baik itu di dasar laut ataupun di permukaan laut. Hanya saja perbedaannya, kalau geodesi kelautan itu lebih berfokus pada bagian-bagian geometrinya, adik-adik sekalian. Bagian-bagian yang lebih menggunakan angka-angka yang berhubungan dengan ilmu kita, geodesi. Mengukur sudut, mengukur jarak, mengukur azimut, mengukur heading, mengukur attitude, itu adalah mainannya orang geodesi kelautan. Sedangkan kalau hidrografi lebih lengkap. Selain kita ngomong bagian geometrinya, orang hidrografi juga ngomong bagian lautnya. Oseanografinya seperti apa, sifat fisik dari air lautnya itu seperti apa. Ya kan? Seperti contoh, temperaturnya berapa, SVP-nya berapa, itu kan dihitung oleh teman-teman hidrografi. Agar apa? Agar hasil dari pengukurannya, yaitu kedalaman lautnya itu
cukup teliti untuk bisa digunakan sebagai peta laut yang memandu pelayar-pelayar agar bisa berlayar dengan baik. Sedangkan kalau geodesi kelautan, pengambilan seabed atau pengambilan dasar laut itu adalah hanya satu dari 3 pilar yang ada. Jadi bukan menjadi fokus utama, hanya menjadi satu dari 3 bagiannya. Sehingga kita berfokusnya pada apa? Gimana sih cara mengukurnya ke dalam ke dasar laut itu? Penentuan posisi di dasar laut itu bagaimana sih? Penentuan posisi di atas permukaan laut itu bagaimana sih? Menggunakan alat apa? Alat apapun yang bisa digunakan. Kita bisa pakai alat akustik, kita bisa pakai alat elektromagnetik yang menggunakan gelombang elektromagnetik, ataupun kita juga bisa menggunakan alat optis. Itulah beda dari geodesi dan hydrographic survey. Hydrographic survey itu lebih ke praktikal kalau saya bilang. Outputnya adalah peta laut. Geodesi kelautan lebih ke bagian matematikalnya atau bagian geometrinya saja. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi istilahnya begini ya, ini kalau ada geodesi kelautan dan ada ini, saya annotate gitu ya. Jadi geodesi kelautan itu misal lingkaran seperti ini ada di sekalian. Survei hidrografi itu seperti ini. Nah, pengukuran seabed itu ada di sini. Ya, mereka beririsan. Tetapi survei hidrografi jarang menentukan pilar kedua dan pilar ketiga dari geodesi. Menentukan gaya berat dan juga menentukan variasi temporalnya itu jarang. Tapi di sisi lain geodesi kelautan hampir tidak akan menghitung yang namanya bentuk gelombang, besar arus, sound velocity profile, ataupun conductivity, temperature, and density alias CTD. Jarang mengukur itu. Atau bahkan bisa dibilang tidak mengukur itu, karena ini adalah bagian dari hidrografi. Sedangkan kalau ini adalah marine geodesy. Yang sama apa? Pengukuran seabed, adik-adik sekalian. Menggunakan alat apapun yang bisa digunakan untuk mengukur seabed. Jadi tidak ada dikotomi atau perbedaan gara-gara alatnya, tidak ada. Perbedaan dikotomi gara-gara metode yang digunakan juga tidak. Sebenarnya hidrografi dan marine geodesy itu goalnya sama. Kalau ternyata memang tuh cara mainnya itu sama, ya nggak apa-apa. Tapi ada perbedaannya sedikit. Begitu. Jadi hanya beririsan saja. Sampai sini paham adik-adik sekalian kalau nanti ditanyakan di kuis apa sih bedanya hidrografi dan geodesi kelautan ya. Disiap-siap kalau nanti ada kuis, salah satu pertanyaannya pasti itu. Nah, berarti kalau begitu, selain yang kemarin saya jelaskan juga, Anda pasti sudah memahami gitu ya. Apa saja sih tugas-tugas marine geodesy itu atau tugas-tugas dari geodesi kelautan itu gitu. Secara umum. Ya, sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Tugasnya adalah, nggak mau deh. Salah, sorry. Nah, tugasnya adalah, annotation-nya masih kelihatan. Nah, saya hilangkan dulu. Tugasnya jelas ada 2, karena pilar geodesi kan ada 3 ya. Saya ulang-ulang terus itu, karena memang kita harus berpegang teguh pada itu. Medan gaya berat bumi, penentuan posisi ataupun penentuan bentuk bumi, dan variasi temporalnya. Jadi pada dasarnya, ada 2 hal yang dilakukan secara umum gitu ya, secara garis besar. Yang pertama adalah yang namanya geometrical geodesy. Apa sih geometrical geodesy itu? Geometrical geodesy atau geometrical marine geodesy adalah yang berhubungan dengan penentuan posisi di dasar laut ataupun di muka laut. Pokoknya di laut mah. Mau di tengahnya, mau di dasarnya, mau di atasnya, atau bahkan mungkin bisa di bawahnya. Jadi dalamnya dasar laut. Nah, bingung ya. Jadi dasar laut dibor ke dalam itu harus kita juga tentukan posisinya. Dan yang menentukan posisinya siapa teman-teman?
geodesi kelautan atau marine geodesy. Selain itu, yang kedua adalah physical marine geodesy atau menentukan Earth gravity model. Dalam hal ini berarti medan gaya beratnya. Jadi secara umum tugasnya dua ini nih. Nah, tugas pekan lalu kan saya bilang topiknya ada apa aja. Nah, saya tuh pengen lihat sebetulnya topik itu bisa Anda hubungkan dengan bagian yang mana. Itulah kenapa kan kemarin saya minta selain kamu jelasin topiknya, kamu jelaskan pilar apa yang terselesaikan kan begitu ya. Karena saya ingin tahu kira-kira Anda bisa menghubungkan enggak nih topik atau pekerjaan yang Anda lakukan itu berhubungan dengan bagian mananya dari geodesi kelautan. Nah, secara umum pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di geodesi kelautan itu ada di sekalian adalah seperti ini. Anda bisa jadi melakukan pemetaan, melakukan pemeruman, charting gitu ya, menentukan batas dan beberapa hal yang. Ya kalau kita bicara surveying engineering. Atau kalau dalam hal lain, surveying engineering ini, Anda bisa nih bilang, ini mirip kayak hidrografik. Surveying ya Pak? Iya, karena pada dasarnya bagian ini adalah bagian yang beririsan dengan teman-teman hidrografi sebetulnya, bagian yang surveying engineering ini. Kalau dilanjut Anda lihat di bagian science atau sains, nah inilah yang biasanya dianggap sebagai orang geodesi murni. Figure of the earth atau bentuk buminya, plate tectonics. Plate tectonics itu berarti lempeng tektonik dan orbit computation. Komputasi dari orbit dari apa? Dari si satelit yang digunakan untuk membantu pengukuran-pengukuran dari marine geodesy atau geodesi kelautan. Nah, yang selanjutnya bisa jadi ini resources exploration, alias apa? Anda ingin mencari sebuah sumber daya menggunakan gravity, magnetik, geologik, dan juga menurunkan atau menaruh kabel atau misal pipa. Apanya Pak yang apanya Pak kira-kira yang dibantu oleh teman-teman marine geodesy Pak? Jelas sesuai dengan pembagian dua ini, dalam proses gravity, magnetic, geologic ataupun pipeline cable laying, teman-teman marine geodesy berfokus pada penentuan posisinya. Ya, kan kita kalau naruh pipa kan nggak sekena-kena aja gitu ya, bawa kapal habis itu aku mau naruh pipa di sini gitu kan nggak mungkin. Pasti harus diukur terlebih dahulu gitu ya. Selain diukur ditentukan juga posisi yang tepat. Nah, itu juga salah satu pekerjaan dari marine geodesy yang berhubungan kuat dengan geometrical marine geodesy. Nah, di sini ada yang namanya oceanografi. Oceanografi ini betulnya adalah salah satu topik yang menjadi aplikasinya. Kan ya, tsunami warning seperti yang kemarin saya sampaikan. Ya kan ada national security karena ini berhubungan dengan batas dan yang lain-lain. Search rescue ini juga penting. Nah, terakhir yang sekarang kalau boleh saya bilang ini yang sedang sangat berkembang adalah bagaimana Anda melakukan pengembangan dari pengukuran-pengukuran yang sudah ada teknologinya. Kan kalau kita bicara marine geodesy, nanti akan saya ceritakan sedikit tentang sejarahnya gitu ya. Baru dimulai di tahun 66 gitu ya. Bahkan bukunya Riner yang saya berikan ke Anda itu tahun 83 kan. Di tahun 83 mungkin ayah dan ibu Anda masih bersekolah begitu ya. Bahkan baru lahir mungkin. Kurang tahu, mungkin bisa jadi gitu. Ketua kemudahan ya kalau baru lahir ya. Ya pokoknya intinya masih kecil banget lah gitu ya. Masih suka ngompol di celana tahun 83 gitu. Dari tahun 83 sampai sekarang teknologi sudah sangat-sangat jauh berkembang gitu kan. Sehingga sebetulnya buku itu harus perlu diupdate. Nah, yang paling banyak terjadi update itu di mana adik-adik sekalian? Di bagian yang terakhir. Mengapa kok bisa saya bicarakan di bagian terakhir? Karena ternyata di bagian terakhirlah orang-orang sudah mulai mengembangkan teknologinya. Di situ ada yang namanya satellite altimetry. Ini baru tahun 83 loh ya. Sudah ada satellite altimetry. Satellite altimetry zaman sekarang sudah hampir 40 tahun yang lalu gitu ya, 37 tahun yang lalu lebih tepatnya, dari tahun 83, sudah jauh berkembang gitu. Ternyata menambah juga kan, selain ada inertial navigation, Anda sekarang juga sudah mendapatkan yang namanya satellite gravity. Gravity satellite. Digunakan lebih banyak untuk mendapatkan Earth gravity model dari si marine geodesy atau geodesi kelautan.
Punten ya, sebelah saya juga ada kelas, jadi kalau suaranya masuk mohon dimaklumi. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Harisin. Iya, Harisin. Ya Pak, tadi kan udah dikasih penjelasan Pak ya mengenai perbedaan antara marine geodesi dan hidrografi. Jadi pertanyaan saya lebih ke subjeknya sih Pak. Misalkan kita sebagai seorang hidrografer itu apakah juga harus memiliki pengetahuan di bidang marine geodesi atau sebaliknya gitu Pak? Apa gimana gitu ya Pak ya? Kalau untuk ke subjeknya gitu Pak. Oke. Pertanyaan yang sangat baik ya Harisin ya. Kalau saya menganggap diri saya adalah seorang hidrografer, perlukah saya mengerti tentang geodesi kelautan ini Pak? Dan sebaliknya, itu adalah pertanyaan Harisin. Jawabannya adalah keduanya Harisin. Ini nanti akan ada beberapa bidang yang harus diketahui sama-sama. Ada bidang yang bisa jadi agak tidak berhubungan. Contoh, Anda sebagai seorang hidrografer, pekerjaan Anda akan banyak menentukan kedalaman dasar laut. Tetapi, selain menentukan kedalaman laut, Anda juga harus bisa menentukan posisi di permukaan lautnya, biasanya menggunakan GPS, karena kalau pemeruman tanpa tanpa XY tidak penting ya, tidak tahu di mana kedalamannya kan. Selain itu, Anda juga perlu tahu konsep mengenai bagaimana positioning di dasar laut. Nah, positioning di dasar laut dan positioning di atas permukaan laut itu lebih ke geodesi kelautan. Tapi ada beberapa bagian dari hidrografi yang mungkin bisa jadi tidak perlu atau bagian dari geodesi kelautan, ini kita menganggap Anda sebagai seorang hidrografer ya. Bagian dari geodesi kelautan yang teman-teman hidrografer tidak punya boleh mengerti, tapi ketika Anda mengerti tidak banyak membantu di dunia pekerjaan Anda. Contohnya apa? Contohnya misal Anda seorang hidrografer begitu ya. Hidrografer ada hubungannya dengan pengukuran pasang surut, betul kan? Tapi pasutnya kan biasanya diukur menggunakan tide gauge yang di pinggir laut atau menggunakan palem. Nah, kita kan juga sudah tahu, nanti akan saya jelaskan bahwa pasang surut itu bisa dipakai, bisa dicari menggunakan altimetri. Nah, tapi apakah Anda sebagai seorang hidrografer harus mengerti penuh tentang altimetri? Tidak. Karena Anda akan berfokus pada mendapatkan datanya, alias mendapatkan data dari si pasang surutnya, bukan mengolah datanya. Paham ya maksudnya ya hari sini? Jadi keduanya berhubungan, tapi nanti ada bagian yang bisa jadi tidak terlalu dibutuhkan oleh pihak satunya. Sebaliknya, contoh, misal saya gitu ya, saya sebagai seorang geodet yang fokus ke kelautan. Gitu. Saya juga perlu tahu ilmu hidrografi, tapi ada beberapa bagian dari ilmu hidrografi yang bagi saya mungkin ada yang, saya bisa minta tolong teman saya yang hidrografer. Contoh, ketika saya meminta teman-teman saya hidrografer untuk mengukur, ketika saya membutuhkan data kondisi muka laut gitu ya. Saya tidak membutuhkan informasi mengenai kecepatan lautnya setiap kolom itu berapa. Saya juga tidak butuh berapa konduktivitas, temperatur, dan densitasnya, tidak. Itu dibutuhkan orang hidro kan. Kalau Anda mau mengukur kedalaman muka laut, kedalaman laut kan penting itu. Kalau tidak tahu itu, Anda tidak bisa dapat yang teliti. Gitu. Tapi saya sebagai seorang geodet kelautan gitu ya, tidak membutuhkan sampai ke situ. Karena metode saya yang saya gunakan sedikit berbeda dengan teman-teman dari hidrografi. Begitu Arisi. Perlu tahu, tapi tidak semuanya. Tapi juga tidak salah kalau tahu banyak kan gitu ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Menjawab atau mungkin mau Ya, Pak. menambah diskusi lagi, dipersilakan. Berarti kan gini Pak, yang tadi Pak juga jelaskan sedikit berkait geodesi kelautan berkaitan juga dengan sifat-sifat permukaan airnya Pak ya. Berarti kalau kayak gitu dengan hidrooceanografi itu gimana Pak? Nah, hidrooceanografi itu lebih banyak ke hidrografi kan. Anda kan nanti kan belajar dengan Pak Aul, dengan Pak Eka, sifat gelombang, sifat pasut, ya kan? Lalu Anda juga harusnya pula belajar di situ bagaimana menggunakan ADCP, bagaimana SVP dan yang lain-lain. Dan itu adalah bagian dari hidrografi.
kita, orang geodesi kelautan, membutuhkan informasinya tidak sampai CTD itu tidak sampai CTD, tidak sampai SVP, tidak. Kita hanya membutuhkan kondisi di permukaan lautnya, dalam arti misal contoh, tinggi lautnya sekian, atau pasutnya saat itu sekian tingginya. Contohnya adalah seperti itu. Tidak sampai yang harus membutuhkan CTD dan yang lain-lain. Itu adalah teman-teman hidroceanografi. Dan nanti, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kuliah, pekan 1, kita tidak akan membahas itu gitu ya. Jadi jangan takut overlap. Karena overlapnya sebetulnya tidak seberapa banyak. Begitu. Itu Harisin, mungkin. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya yang terima kasih ya pertanyaannya. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Dida. Pak, kan kemarin itu ada topik juga tentang pengukuran pasut ya Pak. Nah, yang kan saya baca juga jurnal-jurnal kalau misalnya dia melakukan data pasut itu mendapatkan komponen nilai konstantanya. Nah, apa konstanta itu bisa dilanjutkan untuk dilanjutkan untuk topik GDKL lebih mendalam atau bagaimana ya Pak? So, saya masih bingung sih Pak. Soalnya kan kalau pasut kita di hidro udah pernah. Kan kalau di hidro kan kemarin kan pengukuran pasut sampai komponennya menggunakan 3 metode, ada least square, ada Dodson, sama satu lagi saya lupa Pak. Nah, apa dari komponen itu baru lebih ke GDKL-nya atau gimana ya Pak? Saya masih bingung sih Pak. Yang itu aja. Terima kasih Dida ya. Jadi kalau bisa, ini pertanyaan yang baik ya. Dida bertanya, saya tahu pasut itu dari hidro Pak, tapi Bapak kemarin mention GDKL juga ada pasut gitu. Nah, bedanya apa gitu? Nah, sekarang saya jelaskan sedikit dulu. Pasut atau pasang surut itu, nanti akan ada materi yang lebih dalam mengenai itu ya. Pasut itu adalah pada dasarnya kumpulan dari gelombang-gelombang. Gelombang yang merupakan efek dari gravitasi bulan, gravitasi matahari, dan gaya-gaya yang lain. Nah, bentuknya ketika dia ada gelombang, ngapain kan pasti naik turun ya. Nah, itulah kenapa hasil dari pasut itu adalah konstanta harmonik. Konstanta harmonik pembentuk gelombang yang naik turun tersebut. Nah, bedanya teman-teman geodesi kelautan dengan hidrografi di bidang itu adalah cara mendapatkannya, tidak, dan alat yang digunakan untuk mendapatkannya. Kalau Anda pakai Anda ada di dunia hidro, Anda mendapatkan pasang surut biasanya menggunakan palam ya, walaupun Anda sepertinya belum sempat untuk turun ke lapangan untuk melakukan itu, menggunakan palam atau menggunakan tide gauge atau alat yang salah satunya dimiliki oleh teknik geomatika gitu ya, pressure tide gauge. Dari situ keluar nilai angkanya kan, angka tinggi muka laut saat itu diproses jadilah konstanta harmonik. Kalau Anda pakai geodesi kelautan, pendekatannya sedikit berbeda. Kita tidak menggunakan data-data itu, tapi kita menggunakan cara yang bisa dibilang lebih implisit ya, tidak secara langsung. Kita pakai satelit altimetri misal. Mendapatkan tinggi muka laut, Anda bandingkan dengan tinggi muka laut rata-rata, nah Anda anggap perbedaannya ini adalah pasutnya. Nah, kalau ditanya bagian GDKL mana dan bagian hidrografi mana, pasut itu adalah bagian keduanya. Bedanya lagi adalah, kalau Anda tadi bicara kan ada, saya itu pakai Dodson, least square, dan Admiralty Pak, begitu ya. Nah, itu sebetulnya kan hanya metode-metode. Nah, kalau di dunia GDKL, kita jarang menggunakan Admiralty dan Dodson. Kita menggunakan rumus dasar dari least square itu tadi. Begitu. Sebaliknya, kalau di hidrografi, karena ini biasanya tujuannya praktis, begitu ya, maka seringkali menggunakan Admiralty dan Dodson saja. Least square kan jarang kalau di hidrografi, setahu saya kan. Karena datanya memang tidak panjang. Biasanya kalau ngukur hidro, apakah ya saya mau mengukur di sebuah tempat, maksud kamu harus 18,6 tahun mengukur pasut dulu, kan keburu tua ya. Jadi ngukur kan. Begitu, Dida. Jadi ada samanya dan ada bedanya. Semoga menjawab. Tapi kalau Anda misal mau TA mengenai itu GDKL. Dan sudah ada kakak tingkat Anda yang melakukan tugas akhir mengenai itu. Namanya Romi ya. Yaitu mengenai perbandingan pasang surut dari tide gauge dibandingkan dengan altimeter. Begitu.
Semoga menjawab, Dida. Baik. Pertanyaan yang baik. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut dulu ya adik-adik sekalian. Sudah jam 9.45. Nah, kita yang namanya orang geodesi ini ya, atau geomatika lah bagi teman-teman yang merasa dirinya lebih dekat ke geomatika. Itu kalau ngukur, apakah 100% benar? Boleh saya tanya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, terima kasih Wendy, terima kasih Dida, dan yang lain sudah menjawab. Orang geomatika atau orang geodesi itu kalau ngukur pasti salah. Tapi yang perlu kita tahu, kesalahannya itu seberapa besar agar kita bisa percaya dengan pengukuran kita, kan seperti itu. Itu juga berlaku di geodesi kelautan, adik-adik sekalian. Nah, yang ingin saya tunjukkan habis ini adalah slide yang menunjukkan akurasi-akurasi yang sekiranya dibutuhkan agar data-data geodesi kelautan itu pas dipakai. Kenapa kok saya menyampaikan ini? Saya ingin mengajak Anda diskusi setelah ini. Kalau tadi hubungannya, lawannya kita, marine geodesi adalah hydrographic survey. Habis ini lawan kita adalah geodesi di darat. Gitu. Habis ini kita akan lihat sama-sama. Itu ada di slide-nya salah pencet. Slide-nya yang ini. Nah, bisa Anda lihat adik-adik sekalian, sama-sama ya, bahwa ternyata di marine geodesy ini zaman tahun 83. Bisa jadi akan jauh lebih berkembang sekarang karena ya namanya teknologi maju ya. Contoh nggak usah jauh-jauh saja. Anda bisa lihat ini ya. Saya coretnya dari sini aja. Pen. Nah, control point, titik kontrol. Kalau di darat titik kontrolnya itu ketelitiannya harus berapa sih kira-kira adik sekalian? Masih ingat ya, kuliah pemetaan dasar, pemetaan teristris, dan survei GNSS? Titik kontrol, itu ketelitiannya harus berapa sih kira-kira? Halo? Halo, 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 halo. Halo? Halo? 10 detik, Pak. 10 detik. Oke. Detik-detikan begitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, kontrol poinnya, ketelitiannya berapa besarnya? Apakah sampai detik-detikan begitu ya, atau dalam hal ini sampai milimeter gitu? Kalau detik itu mah kan sudut ya. Saya tidak bicara sudut di sini. Saya bicara jaraknya. Salah lagi. Bentar. Ya, Anda lihat bahwa ternyata marine geodesy ini akurasi dan presisinya itu tidak sebagus continental geodesy atau geodesy yang ada di darat. Ini pertanyaan pertama nanti akan kita jawab sama-sama. Mengapa kok bisa tidak seteliti itu, Pak? Kedua, Anda bisa lihat lagi di sini ya. Ketelitian dari GeoWidth. Semoga sudah pernah ada yang membaca ya. Bahwa kalau di laut itu ini tahun 83 ya. 10 cm sampai 50 cm ini akurasi dan presisinya yang dibutuhkan. Sedangkan kalau kita lihat di darat itu Anda bisa sampai di bawah 10 cm. Sub 10 cm. Alias bisa sampai 1 digit ketelitian. Nah, ini pertanyaan lagi. Nah, control point, positioning, pilar pertama aja sudah tidak terlalu teliti. Nah, ini pilar kedua kok juga tidak terlalu teliti ya Pak ternyata. Kira-kira ada yang tahu kenapa nggak? Ada adik sekalian. Dari sini ada yang tahu kenapa nggak? Kok marine geodesy ini lebih rendah ketelitiannya dibandingkan continental geodesy? Kita sudah tidak bicara hidro lagi ya. Kita sekarang bicara di darat. Atau kalau biar gampang, saya ambil satu contoh dulu deh. Geodesy itu dinamis. Dinamis. Gimana Pani? Pani kan yang jawab ya? Halo? Halo? Iya, di
Laut kan pergerakannya dinamis. Iya. Oke. Efeknya berarti apa itu, Pani, kira-kira? Kok bisa? Kok bisa sih laut itu kamu anggap dinamis, Pani? Halo? Ya, tidak menjawab. Ya sudah. Yang lain silakan. Kenapa kok di marine geodesy ini ketelitiannya lebih kecil daripada continental geodesy? Atau gini aja dulu deh. Kalau masih bingung menjawabnya ya. Kita ambil satu contoh. Pengambilan titik di atas permukaan laut dibandingkan dengan pengambilan titik di atas ITERA atau di area ITERA. Alat yang digunakan sama-sama menggunakan GNSS receiver gitu ya. Suara saya dengar ya adik-adik sekalian ya? Halo? Dengar, Pak. Oh ya, oke. Dengar, Pak. Sama-sama menggunakan GNSS gitu atau GPS receiver. Hanya saja seperti yang tadi Anda sampaikan, satu sisi kalau di darat Anda bisa dapat 10 mili gitu. Sedangkan kalau di laut bahkan bisa sampai 10 meter. Kok bisa jauh sekali gitu kan. Jadi kalau kata Pani, karena kalau di laut itu dinamis Pak lautnya. Ada yang lain? Karena posisi kapalnya bergerak Pak pas saat ngukur, jadi berpindah-pindah Pak. Makanya koreksi ketelitiannya itu Pak, jadi jelek. Ya. Terima kasih Wendy, jawaban yang baik. Karena kapalnya gerak Pak, goyang-goyang. Nah, yang lain, Fatih ini kayaknya mau menjawab. Gimana Fatih? Tadi kan studi kasusnya sama-sama menggunakan GNSS Pak. Kan kalau di darat itu kita positioningnya diam atau tetap gitu Pak. Nah kalau di permukaan laut itu kan bergerak. Nah untuk GNSS atau menggunakan metode GNSS kan ada namanya refraksi dari atmosfer Pak. Dari pengaruh dari atmosfer. Nah berarti di laut juga ada pengaruh dari atmosfer. Nah bedanya kalau untuk di darat dia nggak ada itu tadi Pak, pergerakan dari kitanya, atau di laut itu ada refraksi dari pergerakan laut ya Pak. Itu sih Pak menurut saya. Terima kasih. Betul-betul sudah membaca bukunya Riner kayaknya ini. Fatih ini luar biasa, saya acungin jempol. Semuanya betul ya, bahwa ternyata ada efeknya karena di laut begitu kan. Jadi kalau bisa saya simpulkan apa adik sekalian, secara umum gitu ya. Tadi kan kita membandingkan marine geodesy versus hydrographic survey gitu. Dan kita sudah tahu bahwa mereka hampir sama tapi tak sama begitu kan. Alias mereka beririsan tapi ada bagian berbeda-beda. Nah, sekarang ditanyakan, nah kalau geodesi laut sama geodesi darat bedanya apa ya berarti? Nah, perbedaannya, atau kita ngomong kesamanya dulu. Bahwa sebetulnya gitu ya, orang mau jadi seorang geodet laut ataupun geodet darat itu sama. Skillnya adalah skill kegeodesian, sama. Nggak mungkin geodesi laut itu tiba-tiba ukur azimutnya jadi kebalik gitu kan, nggak mungkin. Konseptualnya masih sama. Metodenya juga sama. Anda ngukur GNSS di darat dan di laut, apakah GNSS-nya receiver-nya kamu cemplungin ke air kan nggak juga. Kan tetap sama-sama dipasang di sebuah tempat yang tidak bergerak, lalu kamu hidupkan untuk mendapatkan data atau mendapatkan sinyal dari GPS-nya. Jadi pada dasarnya marine geodesy dan juga continental geodesy itu memiliki kesamaan. Kesamaannya ada pada apa? Ada pada skill yang digunakan atau kognitif aspeknya dan juga metodologi. Jadi kalau kamu bisa ngukur di darat, sebenarnya kamu juga bisa ngukur di laut. Dan sebaliknya, kalau kamu bisa ngukur di laut, pasti kamu juga bisa ngukur di darat. Karena pada dasarnya konsepnya sama. Kalau sama-sama geodesi gitu. Itulah kenapa gambar selanjutnya adalah seperti ini. Jadi, geodesi kelautan dan geodesi darat itu sama sebetulnya kalau ada yang bertanya-tanya. Metodenya sama, alatnya sama, skill yang dibutuhkan juga sama. Tapi, nah dari sebik however-nya kan. Apa yang tadi kalian sampaikan setelah saya tanya itu juga semuanya benar. Bahwa ada lautnya di situ gitu ya. So, the answer of the question what makes marine geodesy different than the continental geodesy is indeed the ocean. Perbedaannya apa? Ya laut gitu. Satunya di darat,
satunya di laut. Nah, apa sih yang laut bawa terhadap marine geodesy ini? Apa yang bikin, apa sih efeknya laut ini terhadap bedanya geodesi kelautan dan geodesi darat itu? Banyak sekali, bahkan ini saya jadikan 3 slide kalau tidak salah ini ya. 2 slide bahkan, sangat banyak. Yang pertama, kita bisa lihat sama-sama yuk. Practical difficulties. Pengukuran di darat bisa diukur kapan saja. Contoh, Anda ngukur ITR 2 pakai GPS. Ya repotnya mungkin pinjam alat ke lab aja gitu ya. Berangkat dari kosan juga mungkin repot kalau nggak punya kendaraan, habis itu bawa ke sana, kalau badannya kecil berat gitu ya. Tapi secara umum gampang gitu kan ngukur kan di darat. Salah, besok tinggal ngukur lagi gitu. Betul ya? Karena kita tinggalnya di darat juga kan. Dan karena di darat itu transportasi dan beberapa hal yang lain itu lebih mudah. Nah, kalau sekarang saya balik di laut coba. Anda disuruh untuk mengukur di Panjang. Terus tiba-tiba salah satu surveyor Anda karena sotoy begitu ya, menghilangkan datanya ketika pengukuran. Pulang-pulang nggak ada datanya. Apakah besok Anda tinggal bisa berangkat habis itu mengukur lagi? Coba dijawab. Apakah Anda bisa berangkat langsung besok, langsung dapat hasilnya di saat itu juga? Seperti kalau Anda mengukur di ITR 2. Pertanyaannya ada adik sekalian. Tidak, Pak. Kenapa tidak, Yuni? Karena Kira-kira. belum tentu cuacanya mendukung. Salah satunya belum tentu cuaca mendukung, Pak. Cuaca mendukung. Terus apa lagi, Yuni, kira-kira? Terus gelombang laut juga kan menentukan kalau misalnya bisa terjadi perubahan data yang signifikan dari yang kemarin. Itu sih, Pak. Ada lagi yang lain mungkin, Yuni? Selain cuaca yang tidak mendukung Biaya, dan Pak. gelombang yang mungkin tinggi, Wendy menyampaikan biaya. Kenapa emang biayanya, Wendy? Kira-kira, Wendy? Cost-nya lebih gede, Pak, biayanya. Oke. Ya. Karena sewa kapal tidak semurah ini ya, beli follower ya. Jadi memang mahal gitu. Ada lagi yang lain? Selain biaya, cuaca, dan juga kondisi gelombang, seperti yang disampaikan Yuni dan Wendy tadi. Monggo, ada yang lain? Pasang surut, Pak. Kenapa tuh Fateh, pasang surutnya Fateh? Halo, Fateh, kenapa Fateh? Pasang surutnya kenapa tuh? Pasang surutnya ini kan berubah-berubah, Pak, setiap waktunya. Ya. Berarti apa tuh? Berarti ngukur sekarang bisa jadi besok beda gitu ya, ketinggiannya gitu ya. Maksudnya begitu kan? Lokasinya juga bisa jadi beda. Iya, Pak. Betul sekali, Fateh. Itu nanti pertanyaan yang kedua gitu ya, tapi betul sekali. Sip. Ada lagi? Jadi memang betul semua ya adik-adik sekalian. Wendy, Yuni, dan Fateh. Raka mau jawab? Tadi kayak nge-unmute. Kalau tidak, nggak apa-apa, Raka. Mau jawab nggak? Efek atmosfernya, Pak. Atmosfer. Kenapa tuh atmosfernya? Efek atmosfernya, Pak. Iya, kenapa efek atmosfernya, Raka? Ya kan kalau di laut sama di darat beda, Pak. Yang udah dijelaskan seperti seperti kata Fatih tadi. Ya, sip. Terima kasih, Raka ya, bahwa ternyata atmosfer di laut dan di darat tuh beda. Itu betul sekali dan itu saya tuliskan di slide selanjutnya. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini, terima kasih ya, sekali lagi Yuni, Fateh, Wendy, dan Raka atas jawabannya. Sudah saya catat seperti biasa. Bahwa intinya, ketika Anda melakukan kesalahan pengukuran di laut, Anda itu tidak bisa langsung dengan mudah serta-merta kembali ke tempat yang sama. Kenapa ya tadi? Karena biayanya bisa jadi mahal, kondisi alamnya bisa jadi tidak mendukung. Tapi ada satu komponen yang mungkin belum kalian jelaskan, yaitu bisa jadi resource atau manusianya, manpower-nya ini yang juga tidak mencukupi. Karena biasanya Anda ketika mau turun ke laut, itu harus memiliki
beberapa sertifikat ataupun beberapa persiapan yang berbeda dengan di darat. Kalau di darat kan Anda ada apa-apa tinggal lari gitu ya. Ada apa-apa tinggal pakai motor pergi kan gitu. Kalau di laut ada apa-apa? Ya kalau bisa renang. Kalau nggak bisa renang, pakai pelampung oke. Tapi how long pelampung can save you kan gitu sebetulnya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan adik-adik sekalian sebagai orang yang belajar dan pasti memahami nantinya geodesi kelautan dan geodesi darat. Bahwa dalam pengukuran di laut, kita itu harus lebih berhati-hati. Karena kalau salah sedikit, efeknya lebih panjang daripada kalau di darat. Anda salah ngukur angka kan, misal ngukur TS begitu ya, harusnya sudutnya 85 gitu, Anda tulis 95 gitu kan. Apa yang Anda lakukan? Ya tinggal ngukur lagi, ya diketok dulu kepala yang ngukur karena salah gitu kan. Nah, habis itu dapat, setelah selesai, kan bisa diukur kembali di waktu yang berbeda. Tapi kalau di laut kan tidak bisa seperti itu. Begitu adik-adik sekalian. Jadi pesannya, inilah perbedaan pertama antara marine geodesy dan continental geodesy. Bahwa di darat, ukur bisa kapan aja, bisa diulang-ulang terus, tapi kalau di laut tidak semudah itu. Ferguson. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, selain kita bicara practical difficulties ya, ngukurnya yang susah, yang kedua adalah perbedaan atau kesusahan di bidang matematisnya. Apa sih maksudnya? Seperti yang tadi disampaikan beberapa teman Anda. Kalau di darat itu tanah di bawah Anda itu gerak terus nggak sih? Kan tidak ya. Kalau gerak terus Anda harusnya lari, nggak usah mikir ngukur gitu. Karena bisa jadi mau gempa kan gitu ya, atau bisa jadi mau longsor. Gitu. Anda harus menyelamatkan diri. Artinya apa? Di darat itu fix. Kalau Anda ngukur di satu tempat, ya that tempat tidak akan pergi kemana-mana, kecuali tiba-tiba BM atau tempat Anda mengukur itu punya kaki lalu bergerak gitu. Kan tidak mungkin. Bergerak pun kan hanya 5 mm per tahun misal. Kita masih masuk dalam toleransi lah. Apalagi kalau kita asumsikan bumi tidak bergerak. Jadi kalau Anda ngukur, ya mudah aja gitu. Kalau misal ngukur sekarang di tempat A, besok ngukur ya di tempat A lagi, besok ngukur di tempat A lagi, terus-terusan. Masang BM kan mudah ya, tinggal dikeduk aja tanahnya, dipasang, dipendem, selesai jadi BM. Anda bisa ngukur terus-terusan. Tempatnya sama, ngukurnya juga sama. Tapi di laut, kan enggak ya. Nah, kalau air tiba-tiba itu tenang, wah itu yang perlu dipertanyakan ya, mau ada apa ini air itu. Air pasti selalu bergerak. Ya, permukaan laut pasti selalu bergerak. Betul kata Fateh tadi. Anda akan bisa dapat tuh pengukuran lagi kalau Anda ngukur di tempat yang sama. Tapi apakah pasutnya sama kondisinya? Apakah ketika ngukur tuh kapalnya pas begini? Bisa jadi pas ngukur pertama kapalnya gini, pas ngukur kedua kapalnya ngetril. Jadinya satunya ke bawah pas, satunya nadirnya pindah gitu ya. Jadi hasil yang dihasilkan berbeda. Walaupun posisinya bisa jadi sama. Dan yang paling penting, kalau Anda di laut, apakah bisa masang BM? Kan nggak bisa ya. Coba kalau Anda bisa masang BM. Geodesi kelautan Anda saya kasih A deh, nggak apa-apa. Masang BM yang kayak di ITR2 tapi ya, itu nggak mungkin, kan nggak mungkin gitu. Artinya, permasalahan yang pertama dari secara matematis adalah di laut itu ada higher degree of uncertainty yang diintroduce di situ. Anda bisa mengukur lagi. Biasanya kan kalau kita punya uncertainty atau ketidakpercayaan atau ketidakyakinan, kita bisa melakukan pengukuran lebih agar bisa mereduksinya, kan begitu. Teori sangat sederhana. Nah, tapi kalau di laut, apakah bisa begitu? Hampir pasti susah. Kenapa? Ketika Anda mengukur lagi, pasang surutnya beda, nadirnya beda. Banyak hal yang beda. Artinya apa? Unknown-nya atau konfigurasinya beda. Sehingga kalau mau dibuat least square, nggak bisa. Karena persamaan observasinya tidak sama. Kan begitu. Itu adalah permasalahan matematis yang kedua. Pertama. Permasalahan matematis yang kedua. Bisa dilihat di gambar yang di bawah. Ya punten kalau tidak seberapa jelas ya. Di sini terlihat bahwa ada surface atau permukaan baik itu di laut ataupun di darat.
Nah, kalau kontinental kita lihat di sini, pada dasarnya ada berapa permukaan? Hanya ada 3. Apa saja adik-adik sekalian? Gampang loh, biar bisa dapat nilai tinggal nyebutkan aja loh ini. Nggak ada saya, sudah. Gitu. Di darat hanya ada 3. Permukaan daratnya, ya kan? Geoidnya, dan elipsoidnya. Jadi Anda ngukur di sini gitu kan. Anda nanti referensinya kalau tidak langsung ke surface, terhadap geoid ya terhadap elipsoid. Ya kan? Permukaannya hanya ada 3. Nah, tapi kalau di laut, coba kita lihat dari gambar ini saja. Nah, ada berapa? Ada 4. Ya, di sini cuma ada 3, di sini ada 4, nambah 1. Selain seafloor yang merupakan sama dengan surface, di sini juga ada geoid gitu ya. Di sini juga ada elipsoid. Ketambahan 1 yang namanya sea surface atau muka laut kan. Ya. Dan repotnya lagi secara matematis. Kalau Anda ngukur di darat langsung bisa ngukur di atas surface, kalau di sini nggak bisa. Anda harus ngukur di sini kan. Nah, bikin kapal di sini. Padahal yang mau Anda ukur apa? Seafloor. Andai saja manusia sudah mempunyai insang atau mempunyai teknologi untuk bisa hidup di laut, ya bisa jadi nanti ada pengukuran dasar laut, orang masang TS di sini gini. Tapi kan sampai sekarang ini kan nggak mungkin. Mana ini? Saya kasih. Ini kan tidak mungkin. Kalau kata supporter tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin gimana ya, mau tidak mau harus diukur dari atas. Nah, ada yang nyanyi lah. Begitu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Dema. Harusnya masih nyambung jelas. Gimana Dema? Tadi kata Bapak kan untuk pengukuran di laut kan tidak semerta-merta langsung ukur ulang gitu ya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan data di lapangan, apa parameter atau syarat-syarat kita bisa mengukur ulang di tempat yang sama gitu, Pak? Untuk pengukuran di. Oke, belum selesai ngomong udah di mute ya? Ya gitu. Terima kasih. Dema bertanya, Pak ini kalau ngukur ulang di laut kan kata Bapak harus dipikirkan kembali. Ya kan? Nah, terus syarat-syaratnya apa nih Pak, parameter-parameter agar saya bisa ngukur ulang begitu. Jawabannya adalah yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Anda melakukan proyek, perhatikan itu dananya. Ya, kalau dananya mepet, ya bisa dipikirkan gimana enaknya begitu ya. Itu pertama. Kedua, pastikan resource-nya atau orangnya. Ternyata misal Anda menggunakan alat yang sangat canggih dan orang itu didatangkan langsung dari Mars gitu misal. Kan mahal ya dari bumi ke Mars gitu. Salah ngukur, orangnya udah balik ke Mars, balik lagi ke bumi, PSBB kan nggak bisa. Jadi parameter-parameter itu yang juga perlu dipertimbangkan. Cuman intinya ya kalau emang ternyata targetnya adalah mengukur ya mau nggak mau kalau salah ya harus ngukur lagi deh Mak. Ya kan? Poinnya sebenarnya bukan parameter apa yang membuat kita bisa mengukur ulang, bukan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah berhati-hatilah ketika mengukur di laut. Karena mengukur di laut itu tidak semudah dan segampang serta semurah di darat. Udah mahal, alatnya mahal, salah nggak bisa, susah lagi mengukur ulang gitu kan. Akurasinya juga jelek. Nah itu lengkap sekali ya di laut ini. Begitu. Semoga menjawab deh Maya. Bukan berarti saya mengharamkan kamu untuk mengukur ulang loh, enggak loh. Baik, Pak. Nanti kamu besok ngukur, saya diharamkan dosen saya dulu Pak ngukur ulang, jadi saya nggak mau, ya enggak lah ya. Ya silakan ngukur ulang, cuman kan perlu yang dipertimbangkan. Jadi agar tidak mengukur ulang, buatlah perencanaan di laut yang paling baik. Begitu. Karena di laut itu bisa jadi akan lebih susah. Gitu. Terima kasih Dema atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik. Kita lanjut. Nah, yang ketiga gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Fatih, disampaikan juga oleh tadi saya lupa ya.
Yang ngomong atmosfer itu siapa? Raka ya? Raka gitu. Bahwa mathematical difficulties yang ketiga, pengukuran di laut, itu diukurnya kan sebenarnya di atmosfer ya. Kalau di laut. Kalau di darat, mengukurnya kan di atmosfer. Kalau di laut, di permukaan laut. Kenapa kok saya bilang di atmosfer? Coba Anda lihat gambar yang sebelumnya, bukan gambar ini, gambar yang di sini. Nah, Anda ngukur di sini, ya, ngukur di sini nih. Di titik sini itu sebenarnya kan Anda ngukur di atmosfer ya. Sedangkan kalau Anda ngukur di sini bisa jadi contoh, misalnya Anda sedang mengukur di sini gitu ya. Maka Anda kan mainnya ke bawah sini gitu ya. Ada urusannya dengan si airnya. Sedangkan kalau ini urusannya dengan si udaranya saja. Sebentar ya. Ada ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia menunggu sebentar doang sih memang. Kita lanjut bahwa kalau yang di mathematical difficulties 3 itu adalah land observation are obtained in the atmosphere. However, on the ocean it is conducted on the surface of the sea. It is trickier, tadi udah disampaikan bahwa ada efek-efek yang membuat dia tidak selalu sama, yet it has additional uncertainty, hence lower accuracy. Artinya, tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa ada ketidakpercayaan yang lebih tinggi begitu ya, lebih banyak. Karena goyang-goyang, kita harus menyelesaikan masalah itu, bisa jadi kapalnya begini-begini, atau memiliki attitude yang mungkin tidak bisa diprediksi, sehingga nanti akhirnya atau hence akurasinya akan lebih rendah. Itu adalah efek dari adanya si permukaan laut ini, atau kita ngukur di laut. Nah, terakhir, perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada perbedaan dari efek atmosfer. Maksudnya bagaimana? Anda kan bisa lihat ya, kalau Anda ngukur di darat, itu kan pasti ada interaksi antara atmosfer di atasnya dengan di darat. Anda ngukur di sini. Sudah banyak orang memahami itu gitu ya. Karena kita tinggal di darat sehingga orang lebih banyak insentif untuk mengurusi yang hanya di darat. Sedangkan kalau Anda di laut gitu ya, efek atmosfernya itu sudah tidak mengalami efek dari laut darat lagi, tapi mengalami efek dari laut juga. Dan efek dari laut itu lebih tidak dimengerti daripada efek di darat. Sehingga nambah apa? Nambah ketidakpercayaan tadi, menambah degree of uncertainty atau menambah tingkat kesalahannya. Alias lebih kompleks. Ya. Jadi gara-gara laut nih, kalau bisa kita bicarakan sama-sama, gara-gara laut, ngukurnya lebih susah, harus lebih hati-hati, kalau ngolah lebih susah, dibutuhkan kemahiran yang lebih tinggi, dan juga bisa jadi pengukuran itu tidak bisa mendapatkan hasil yang sama setiap kali ngukur. Atau dalam tanda kutip gitu ya, ngukur di laut itu lebih susah daripada ngukur geodesi di darat. Kan begitu. Sehingga seperti kata-kata saya di slide ini, it is harder to conduct geodetic tasks on the ocean. Alias lebih susah. However, is it worthy? Apakah itu worthwhile ya, atau kalau kata bahasa anak-anak zaman sekarang itu worth it, apakah itu worth it? Nah, jawabannya iya. Kenapa iya? Kita perlu tahu sama-sama adik-adik sekalian bahwa laut itu covers 2/3 dari bumi kita, alias 66,666666%. Sedangkan darat hanya sepertiganya, 33,3333%. Di antara 66% itu, laut itu cuman yang sudah terpetakan itu cuman 20% doang. Ini saya mendapatkan data dari BBC di bulan Juni tahun 2020. Bayangkan, hanya 20% saja, dan 20% itu area mana? Ya jelas area Eropa dan Amerika saja. Area-area yang memang orangnya care dengan hal seperti itu. Lihat belahan bumi yang lain. Di sini, 0,
Di sini hampir tidak ada. Apalagi di daerah sini nih. Nah, ini juga tidak ada nih. Artinya apa? Adik-adik sekalian. Artinya berarti data-data laut atau mengukur di laut itu sangat penting bagi kehidupan kita nantinya. Lebih susah iya, tapi akan sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita. Makanya saya bilang, it is indeed really worthwhile to conduct geodetic tasks on the ocean, however hard it is, gitu kan. Bagaimanapun susahnya. Itu ada di sekalian. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke slide 2 terakhir? Halo? Halo, halo? Halo? Mungkin tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Saya kira iya, Pak. ada. Oke. Bentar ya. Kita lanjut. Nah, akan tidak afdol nih ya kalau misal kita nggak cerita-cerita sejarah sedikit. Saya juga masih muda, tidak banyak tahu sejarah, tapi sejarah mengenai marine geodesy ini sangat penting untuk kita ketahui, dan ada beberapa yang ingin saya beri informasi kepada Anda yang perlu di-highlight gitu ya. Yang pertama gitu ya, bahwa pengukuran mengenai laut ini sudah mulai dipikirkan orang-orang sejak zaman era eksplorasi ya, ketika Cristoforo Colombo set sail dari Spanyol mencari India, ketika James Cook menemukan Australia, ketika Federico Magellan menemukan Filipina dan mati di sana gitu ya. Bahwa itu sudah ada geodesi gitu. Mungkin zaman dulu tuh orang masih mikirnya sesederhana membuat peta laut atau kartografi, atau zaman dulu itu adalah berarti orang mikir hidrografi masih belum, masih mikir perpetaannya saja. Pada dasarnya orang sudah mulai mikir gitu ya, kedalamannya bagaimana dan sebagainya. Nah, barulah di tahun 1966 gitu ya, Pak Murad dari Amerika itu menemukan istilah marine geodesy gitu, atau geodesi kelautan. Pak Murad ini seorang dari NOAA kalau tidak salah. Beliau merasa bahwa kayaknya ini kita perlu nih geodesi kelautan, karena selama ini di laut itu hanya mengurusi tentang hidrografik surveinya saja, cara mengurusi mengenai medan gaya beratnya gitu. Karena orang dulu mikir, alamak mikir gaya berat boro-boro, mikir posisinya aja masih belum gitu kan. Bahkan di tahun 2020 kedalaman laut aja yang diketahui baru 20% gitu. Apalagi mau mikir gaya berat kan, orang dulu mikirnya pasti begitu. Nah, akhirnya tahun 66 Pak Age Murad tuh ngomong, nah ini ada nih ilmu baru dari geodesi, marine geodesy atau geodesi kelautan. Isinya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, menyelesaikan 3 pilar geodesi di laut. Begitu. Nah, 1 tahun setelahnya, IAG, tahu IAG ya? IAG adalah International Association of Geodesy, itu establish atau membuat MGWG. Ya, bingung nih, apa ini Pak MGWG ini? MG adalah Marine Geodesy, WG adalah Working Group, kelompok kerja. Ya. Jadi ada orang IAG bilang, yuk kita bikin grup bersama-sama membahas mengenai geodesi kelautan. Siapa aja Pak? Orang-orang dari Jerman, orang-orang dari Amerika, dan orang-orang dari Spanyol kalau tidak salah, saya agak lupa. Salah satunya adalah yang bukunya Anda baca, Pak Karl Rinner itu, dari Universität Graz, Austria. Nah, tapi kalau Anda bisa perhatikan di sini, IAG itu membuat MGWG atau Marine Geodesy Working Group itu tidak under hydrographic survey atau hydrographic engineering, tapi theoretical geodesy. Kenapa kok di under theoretical geodesy? Karena orang masih berpikir dulu, rumusnya gimana ini? Metode dasarnya gimana? Nah, mulai tahun 1967 inilah gitu ya,
marine geodesy mulai berkembang, khususnya secara teknologi ataupun secara rumus-rumus dan pemahaman matematikanya. Benar ya? Lanjut. Tapi ini ada satu yang ingin menjadi poin utama bagi Anda, adik-adik sekalian. Marine geodesy ini lumayan muda gitu ya, dibandingkan dengan satellite geodesy. Satellite geodesy itu tahun 57 baru buat. Geodesy secara modern itu 1880 gitu ya. Walaupun ada orang bilang geodesi modern tahun 67 atau 76 ketika IAG menyampaikan definisi itu. Cuman yang pasti geodesi 1880, satellite geodesi 1957, marine geodesi 1967. Sayangnya sampai sekarang up until this second kalau saya pikir belum ada textbook atau buku referensi mengenai geodesi kelautan yang sudah dipublish di seluruh dunia. Jangan mikir Indonesia, di seluruh dunia aja nggak ada gitu. Artinya berarti apa? Perkembangan ilmu geodesi kelautan ini masih sangat-sangat terbuka lebar bagi kalian. Walaupun memang mungkin tidak banyak orang yang mendalami begitu ya. Nah, semoga nanti di pertemuan ketiga sampai ke-14 kalian akan semakin tertarik dengan contoh-contoh yang saya berikan. Nanti bisa menjadi sebuah topik tugas akhir yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, maka kita sisa 2 slide lagi nih kalau tidak salah ya. 3 slide sih. Kalau tidak, saya ganti bertanya sama Anda. Saya ingin bertanya teman-teman yang dari kemarin belum pernah bertanya gitu ya. Nah, saya mau tanya ke Mita. Taristiani ini ya, jauh di belakang. Pertanyaan saya adalah Mita, bagi kalian, bagi Anda gitu. Kalau saya tanya pesisir gitu ya, ketika saya tanya pesisir, kira-kira pesisir itu bagiannya siapa? Marine geodesy atau coastal geodesy menurut Anda, Mita? Halo? Halo? Iya, Pak. Menurut Iya, Anda, bagian pesisir itu? Maaf, Pak. Untuk kamera saya nggak kuat ya, Pak. Itu sinyalnya lagi susah. Ya, ya. Nggak apa-apa, silakan. Menurut Bisa pakai saya, handuk juga kalau bisa wilayah sih. pesisir itu, kalau Bagiannya marine geodesy atau continental geodesy? menurut saya, kalau pesisir itu ke marine geodesinya, Pak. Kenapa tuh kira-kira tuh? Kalau menurutmu kenapa tuh? Karena kalau marine geodesi tadi kan dia lebih ke penentuan di dasar maupun permukaan lautnya gitu, Pak. Kalau untuk yang survei hidrografinya sendiri tadi dia untuk ke navigasi gitu, Pak. Ya, terima kasih Mita. Tanyanya saya bukan sama hidrografi loh. Tanyanya saya adalah antara geodesi laut dengan geodesi darat. Pesisir itu masuk geodesi laut atau geodesi darat? Itu pertanyaan. Bukan sama survei hidro. Sama survei hidro nggak pasti jelas. Oh iya. Kalau sama geodesi darat, kira-kira pesisir itu yang mana? Halo? Pesisir itu lebih ke marine geodesinya. Menurut Mita, marine geodesy ya. Oke. Siap. Terima kasih Mita jawabannya. Satu lelaki sebelum saya lanjut. Kalau menurut Anda gimana nih? Menurut siapa nih enaknya ya? Menurut Sony. Nah, menurut Sony
kira-kira kalau saya tanya, pesisir itu marine geodesy atau continental geodesy? Sony, kira-kira. Halo, Sony, apakah di tempat? Izin menjawab, Pak. Ya, mangga. Halo, Pak. Iya, halo. Silakan. Gimana, Son? Kalau menurut saya itu, iya, Pak. Kalau menurut saya itu lebih ke kontinental, Pak. Kenapa tuh? Kontinental geodesi gitu, Pak. Kenapa tuh? Anda kok beda sama karena kan laut, kamu ngomongnya di darat. Kenapa tuh? Karena daerah pesisir itu lebih pesisir itu termasuk daerah daratan gitu, Pak. Kemudian kalau marine geodesy itu dia itu lebih mengkaji ke bagian lautnya gitu, Pak. Seperti tadi dalam pengukuran kedalaman laut gitu, Pak. Misalnya dalam penerapannya itu yaitu pengukuran batimetri. Itu contoh dari marine gitu, Pak. Sementara kalau itu masih termasuk wilayah pantai atau daratan. Mungkin gitu, Pak. Oke, berarti kalau menurut Anda, bentar ya. Berarti kalau menurut Sony ini ternyata coastal itu bagian dari darat, Pak Zul. Kalau menurut saya gitu, karena lebih banyak di darat. Gitu. Sip. Berarti ada dua pendapat yang berbeda. Nah, saya ingin mendapat pendapat yang lebih banyak lagi gitu ya. Oleh karena itu, saya buka pertanyaan gitu ya. Bagaimana dengan area coastal? Salah. Hilang dong ini nanti. Nggak bisa di... Nah. Bagaimana dengan coastal atau bagaimana dengan pesisir? Nah, untuk menjawabnya, dipersilakan untuk masuk ke menti.com/QZUJTB6FGE. Sama seperti yang tadi, hanya saja ini pertanyaan yang kedua, adik-adik sekalian, bukan pertanyaan yang pertama. Yang tadi kan sudah ya, definisi geodesi kelautan adalah, nah sekarang yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan area pesisir? Apakah ada ide termasuk marine geodesy atau termasuk continental geodesy? Bisa langsung dijawab. Silakan, saya berikan waktu 1 menit ya nanti untuk menjawab. Sudah bisa dibuka ya? Harusnya ada adik sekalian ya? Atau belum ada yang belum bisa buka? Halo? Belum bisa. Belum bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Harusnya sih sudah memang ya. Kok belum ada yang ngisi ya? Belum keluar ini. Bentar. Harusnya udah keluar ya, harusnya ya. Bentar. Saya share lagi. Saya share yang Mentimeter Mozilla. Begini. Nah, ini Yustika menjawab, menurut saya pesisir masuk ke dalam marine geodesy, Pak, karena masuk ke laut dangkal. Terima kasih, Yustika. Saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab ya, dari sekalian. Silakan. Tidak ada yang salah. Karena saya akan bertanya, any idea gitu ya? Apakah ada ide menurut Anda? Kalau menurut Anda tidak keduanya, Pak? Atau bahkan jangan-jangan
yaitu keduanya gitu. Nah, silakan itu bisa langsung dijawab begitu ya. Pak, saya nggak bisa masuk, Pak. Kodenya berapa ya, Pak? Apa? Kodenya, Pak. 5530311. Kodenya adalah 5530311. Ada di sini, ada sekalian harus terlihat nggak? Harusnya terlihat. Saya share apa sih? Kelihatan ya jawabannya ya? Halo? Ya, votingnya udah close. Saya open lagi lah ya. Saya berikan tambahan waktu 1 menit lagi. Karena yang menjawab ternyata baru 2 orang, adik-adik sekalian. Ada yang menjawab geodesi kelautan, ada yang menjawab kontinental, ada yang menjawab kontinental lagi. Silakan, masih ada waktu 30 detik untuk menjawab. Oke. Ya, ada yang jawab termasuk kontinental dan marine geodesi. Ada yang jawab jawaban yang tidak menjawab ya, adalah kawasan transisi yang mempertemukan kawasan darat dengan laut. Iya. Pertanyaannya marine geodesi atau continental geodesi kan begitu. Jawaban yang sangat tidak menjawab. Tapi terima kasih jawaban. Ini juga jawaban yang baik. Kalau menurut saya untuk wilayah pesisir itu keduanya. Karena di wilayah pesisir dapat dilakukan di darat dan pengukuran di laut, tergantung ketelitian yang dibutuhkan. Mantap. Nah ini juga ya. Dalam keduanya. Pesisir darat masuk ke CG, pesisir bagian laut masuk ke dalam MG. Waktu sudah habis, terima kasih atas jawabannya. Ada yang singkat, padat, dan jelas, kontinental. Yang betul adalah, bukan yang betul ya. Yang orang akhirnya pahami dan pakai definisinya adalah keduanya. Jadi saya mau jelaskan bahwa ternyata daerah pesisir itu dianggap sebagai overlapping antara marine geodesy dan continental geodesy. Artinya, coastal area itu on one hand dibilang marine geodesy betul karena tadi ada yang menjawab dengan sangat tepat ya, bahwa ada airnya di situ gitu kan. On one hand juga kita bisa ngomong itu adalah darat karena ada daratannya. Berarti apa? Kompleksitas di coast atau di pesisir itu jauh lebih susah daripada darat ataupun daripada laut. Saya ulang ya, di pesisir kompleksitasnya lebih susah daripada darat ataupun dari laut. Kenapa? Karena dia terpengaruh tidak hanya darat, tidak hanya laut, tapi keduanya. Ya. Dan nanti di beberapa pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan sedikit jelaskan dan juga memberikan gambaran kepada Anda bahwa fokus utama banyak orang di dunia geodesi kelautan, khususnya satelit yang berhubungan dengan kelautan, itu adalah di pesisir. Karena di pesisir itu, tadi saya bilang, kompleksitasnya double. Ketambahan efek dari darat dan ketambahan efek dari laut. Dan itu sangat-sangat memusingkan bagi kita semua. Itu semua ada. Nah, ini nanti akan saya save dan akan saya catat siapa-siapa yang sudah menjawab. Kita bisa kembali ke share screen yang tadi, yaitu PowerPoint slide. Waktu kuliah tersisa 10 menit, ini harusnya sudah selesai. Bentar ya. Kita bisa lanjut dulu. Beberapa aplikasi on the coastal areas, itu bisa jadi beach profiling, land-based LIDAR, jet ski littoral bathymetry GPS, atau mungkin bisa jadi pengukuran RTK di sini untuk mendapatkan mendapatkan garis pantai atau detail dari si garis pantai tersebut. Apakah menggunakan satelit altimetri begitu ya, tidak hanya GPS. Anda juga bisa menggunakan penginderaan jauh untuk membantu yang namanya mendeteksi garis pantainya dan beberapa hal lain. Tapi yang pasti adalah pesisir itu gabungan antara CG dan MG. Kalau kita buat diagram Venn begitu ya, adik sekalian, ini tahu ya diagram Venn, ini MG, ini CG, ini apa? Ini adalah coast atau
pesisir. Begitu. Dan ini dapat efek dari sini, dapat efek dari sini, akhirnya di sini plus-plus susahnya gitu ya. Tapi menarik, apalagi di Indonesia, apalagi konteks Indonesia. Indonesia pesisirnya panjang sekali, lalu kita negara kepulauan gitu ya. Berarti kalau mau menyelesaikan masalah pesisir di Indonesia, kamu ada di tempat yang tepat. Gitu. Itu bisa kita lanjut sedikit sebelum selesai. Kuliah kita hari ini selesai, silakan masuk ke exit ticket. Exit ticketnya ada di menti.com G9R68N9H. Di situ pertanyaannya sederhana, kuliah ini seru tidak atau kalian paham kuliah ini atau tidak? Bisa silakan mulai dibuka. Nah, sudah banyak yang buat ini. Dari 2 orang yang mengisi. Saya beri waktu 1 menit buat mengisi. Ini isinya 50 orang, tapi yang isi dari tadi cuma 20, begitu-begitu. Ini lama-lama sepertinya saya akan membuat kewajiban. Kodenya berapa, Pak? Satria ya, menghidupkan apa? Kodenya udah, Pak. Kodenya 6075215. Seru, Pak. Ya, terima kasih ya. Maaf Pak, ini untuk kodenya berapa tadi Pak? 6075215. Masih terlihat nggak share screen saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Saya sedang buka halaman lain soal. Saya mau ngecek absen. Sekarang absen Pak yang terlihat, Pak. Oh gitu? Iya, Padahal, Pak. oh, saya sharing screen ya. Padahal sharing ini loh, sharing Mentimeter ya. Udah ya ini, saya sharing benar ya ini ya? Oke, masih Benar, kelihatan Pak, benar, bagaimana kuliah hari ini kan? Nah, udah tutup ya Masih, dari Pak. sekalian. Terima kasih, ternyata 23 dari kalian menganggap bahwa kuliah sudah pas gitu ya, dan ternyata tapi ada satu orang yang enggak banget katanya, enggak paham banget, dan juga ada yang lumayan paham gitu ya. Nah, 2 orang ini mungkin semoga bisa nanti nonton video kuliah kita begitu lebih memahami. Untuk seru tadi ternyata ada 3 orang yang menganggap ini enggak seru sama sekali. Siap, besok tadi saya saya nggak tahu harus gimana lagi, cungkir balik mungkin ya, atau sikap lilin ya. Oke, Pak. Iya, itu saja. Jangan, Pak. Nah, Saya telat mulu Pak ngisi kayak gininya Pak. Pak bilang nggak seru, Pak. Kan udah bilang harus siap. Emang biasanya sih susah siapnya ya. Oke. Kita sekarang ada kuis ya dari sekalian. Siapkan HP Anda. Ini adalah post test kita di hari ini. Kita masuk dengan kode lagi loading ya. Oke, sabar. Masuk ke biasa ya, joinmyquiz.com dengan kode 835918. Akan kita mulai jam 10.36. Baru begitu saya absen. 35918. 835918. Kodenya ya. Apanya, Mas? Enggak.
Ayo. Sudah 10.36. 30 detik lagi. Banyak belum hadir ya. Bentar. Oke, sudah 40 orang yang hadir. Mari kita mulai kuisnya. 1 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3. Pak, kok saya nggak bisa join ya Pak? Domainnya salah. Saya juga nggak bisa, Pak. Joinmyquiz.com. Aduh, tadi saya berikan ini deh. Ya. Joinmyquiz.com. Kodenya 835911. Bisa dong harusnya. Gampang kok. Dicoba lagi. Saya sembari ngabsen. Ya, ternyata Dewi Nuraini memimpin. Disusul oleh Usma Dida, tapi sayangnya Dewi salah ya, salah satu. Nina menyalip di tikungan. Ya, Dewi Nuraini ternyata di belokan terakhir Raka jadi Hamilton ini ya, menyalip semuanya dan menjadi peringkat pertama. Alhamdulillah, ternyata ada yang benar semua ya, senang saya. Kalau benar semua. Ada 4 orang yang bermain. Oke. Sudah 10.39. Saya nanti dibilang korupsi waktu nanti ya. Karena sudah habis harusnya ini 1 menit lagi. Mari kita end saja dulu. Selamat kepada Raka, Fajar Wahyu Pujadi, dan juga Anita Eka Jayanti yang memenangkan kuis hari ini. Nah, untuk kuis hari ini tidak ada bonus ya. Kalau ada bonus, bangkrut saya nanti. Selamat kepada Raka. Ini langsung akan saya unduh. Skipping to result. Ini akan saya unduh. Sedikit jadi perhatian, ternyata yang menjadi pertanyaan tersusah bagi kalian adalah, nah ini menurut gambar, secara umum MG mirip dengan CG, dengan beberapa kesamaan. Alatnya sama, adik-adik sekalian. Pilar geodesinya sama, konsep pengukurannya sama, yang beda apanya? Tingkat akurasi yang didapatkan. Karena marine geodesi memiliki lebih banyak uncertainty, maka apabila alat, pilar, dan konsepnya sama, maka tingkat akurasinya akan lebih kecil atau lebih sedikit. Setelah itu apa yang jadi pertanyaan paling mudah ya? Yang paling susah lagi pertanyaan keempat ternyata, yaitu berikut adalah efek adanya laut pada marine geodesi, kecuali ya, kalau ternyata dengan adanya laut kita tidak bisa melakukan pengukuran kapan saja, kan begitu. Yang benar ternyata 18 orang. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya kembalikan ke slide kita. Oke. Itu saja dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Untuk terakhir, untuk memastikan bahwa kalian sudah absen, saya temukan bahwa ada 4 orang yang belum tercatat absen di sini. Yang pertama ada Ical, yang kedua ada Kholim, yang ketiga ada Arpan atau Ade Arpan, dan terakhir ada Muhammad Reza Ulfa. Pada yang namanya disebutkan, tolong berikan video Anda serta suara Anda dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti Ical, Kholim, Ade Arpan, saya dan Reza Ulfa ada tidak itu. Pak. Siapa nih?
Oh, Reza Ulfa ya. Oke. Terima kasih kepada Ical, Kholim, dan Ade Arfan. Dipersilakan untuk menyampaikan mukanya. Kalau tidak, karena udah lebih dari semenit, maka harus saya tutup. Suara saya terdengar nggak, adik-adik sekalian? Halo? 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 Terdengar, Pak. Oke, thank you. Oke. Kalau begitu itu saja dari saya. Iya, itu saja dari saya. Jangan lupa kalian mengumpulkan catatan di hari ini sebagai salah satu penanda absen, dan nanti yang sudah bertanya dan aktif di... Sorry ya, udah mau habis, udah keluar aja saya ini. Nanti yang sudah aktif di kelas akan mendapatkan nilai lebih dari catatannya. Itu saja dari saya. Deadline adalah jam 11 seperti biasa. Alhamdulillah tidak ada tugas hari ini, jadi bisa sedikit rebahan mungkin di weekend. Tapi jangan lupa belajar untuk pekan depan. Insya Allah kalau lancar pekan depan bersama Pak Ustaz Sifriyat. Jadi akan kita lihat lagi dan kita umumkan lagi. Dan satu pengumuman lagi, insya Allah kita akan selalu di Zoom adik-adik sekalian. Karena alhamdulillah biomatika saking kayanya, dananya ber-MM bisa beli Zoom. Nah, jadinya kita pakai Zoom untuk kuliah kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Semua. Saya tutup kelas kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Udah kayak ngapain aja. Mohon maaf kalau ada salah kata, kesalahan milik manusia, kesempurnaan milik Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Salam GDKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.